warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan shalom. Perkenalkan, nama saya Aprilia Norentia Papasoka dengan NIM 2024-93020 kelas A. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda menjelaskan hakikat dan tujuan utama pembelajaran IPS di SD kepada seorang teman sebaya atau calon guru SD agar ia memahami pentingnya mata pelajaran ini? Hakikat pembelajaran IPS di SD adalah untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan partisipatif. Yang kedua, jelaskan ruang lingkup mata pelajaran IPS di SD serta berikan contoh fungsi IPS yang bisa terlihat dalam kehidupan sehari-hari siswa. Ruang lingkup mata pelajaran IPS di SD meliputi yang pertama sejarah, memahami peristiwa masa lalu dan bagaimana peristiwa tersebut memengaruhi masa kini. Yang kedua geografi, memahami lingkungan fisik dan sosial serta interaksi antara manusia dan lingkungan. Yang ketiga ekonomi, memahami konsep dasar ekonomi dan bagaimana sistem ekonomi bekerja. Yang keempat sosiologi, memahami struktur sosial dan bagaimana masyarakat berfungsi. Yang terakhir antropologi, memahami budaya dan keberagaman manusia. Contoh fungsi IPS dalam kehidupan sehari-hari siswa, memahami mengapa harga barang di pasar bisa berubah-ubah atau ekonomi. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan atau geografi. Yang ketiga, memahami pentingnya menghormati perbedaan pendapat atau sosiologi. Yang ketiga, ceritakan secara singkat bagaimana perkembangan kurikulum IPS di Indonesia mempengaruhi pembelajaran IPS di SD. Menurut Anda, perubahan apa yang paling penting? Perkembangan kurikulum IPS di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, mulai dari kurikulum yang berorientasi pada materi hingga kurikulum yang berorientasi pada siswa. Perubahan yang paling penting menurut saya adalah perubahan yang menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan pendekatan tematik integratif dalam pembelajaran IPS di SD? Berikan satu contoh tema sederhana yang dapat menggabungkan konsep dari beberapa disiplin IPS. Pendekatan tematik integratif adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam suatu tema. Tujuannya adalah untuk membuat pembelajaran lebih bermakna dan berrelevan bagi siswa. Contoh tema sederhana, pasar tradisional. Tema ini dapat mengintegrasikan konsep dari yang pertama, ekonomi, transaksi jual beli, mata uang, tawar-menawar. Yang kedua, geografi, lokasi pasar, asal barang yang dijual. Dan yang terakhir, sosiologi, interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Pertanyaan yang terakhir, apa yang Anda ketahui tentang teori Piaget-Vygotsky atau Brunner? Jelaskan bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran IPS di SD. Sertakan contoh aktivitas yang sesuai. Teori Piaget menekankan bahwa anak-anak membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Penerapan, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksplorasi dan eksperimen. Contoh aktivitas, membuat peta lingkungan sekolah. Teori Vygotsky menekankan peran interaksi sosial dalam pembelajaran. Penerapan, guru menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Contohnya aktivitas, diskusi kelompok tentang masalah sosial di lingkungan sekitar. Teori Brunner menekankan pentingnya scaffolding atau dukungan dalam pembelajaran. Penerapannya, guru memberikan bantuan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh aktivitas, guru memberikan contoh pertanyaan pemandu saat siswa melakukan penelitian. Iya baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore dan shalom.